Oke, kita jumpa lagi nih dalam video pembelajaran PPKN kelas 12 dari bab tentang pengaruh kemajuan iptek di Indonesia. Nah, pada saat ini kita akan pelajari tentang apa sih dampak iptek di berbagai bidang. Jadi ada berbagai bidang, ternyata iptek itu berdampak, baik itu positif ataupun negatif. Nah, kita akan masuk dalam dampak tersebut. Bagaimana sih dampak positif dan negatif kemajuan iptek di bidang-bidang berikut? Jadi tidak semua bidang ya, paling tidak kita fokus ke bidang politik, bidang hukum, bidang ekonomi, dan juga sosial maupun bidang budaya. 5 bidang ini kita akan bahas apa ya dampak positifnya, apa juga dampak negatif yang terjadi. Oke, kita langsung ke bidang yang pertama, bidang politik. Nah, mungkin kita pernah dengar ya, kalau dampak positif dari kemajuan iptek itu adanya keikutsertaan yang lebih besar dari masyarakat. Dan selain itu juga mempengaruhi kehidupan demokratis. Jadi masyarakat kita makin demokratis nih. Karena adanya keikutsertaan yang lebih besar dari masyarakat. Artinya dengan banyaknya informasi yang terjadi di internet, perkembangan teknologi gitu ya, itu membuat masyarakat tidak lagi apatis. Itu membuat kehidupan demokratis makin lebih baik. Lalu yang ketiga, cara berkomunikasi dengan pejabat publik lebih efisien karena langsung tanpa birokrasi ya. Kalau dulu mungkin kita mau ketemu atau mau melaporkan sesuatu kepada wali kota gitu misalnya ya, itu perlu dengan prosedur, ketemu dulu, janjian dulu. Ini enggak, bisa lewat media sosial, baik itu kalau saya boleh sebut ini ya, Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp atau yang lainnya. Jadi bagaimana efisiensi tentang cara berkomunikasi ini membawa dampak positif di bidang politik. Akan tapi juga ada dampak negatifnya, yaitu adanya ancaman disintegrasi bangsa. Itu bisa menggoyahkan NKRI. Disintegrasi di sini maksudnya adalah perpecahan. Artinya bisa jadi membuat kemajuan iptek ini membuat perpecahan bisa jadi lebih lebih marak yang terjadi gitu ya, disebabkan oleh berbagai hal. Selain itu juga adanya gelombang yang mengatasnamakan demokratisasi dan hak asasi manusia, tapi menurut sudut pandangnya masing-masing. Nah ini yang bahaya. Seharusnya demokratisasi boleh nggak? Boleh. HAM boleh nggak? Boleh. Kita harus mendukung HAM dan demokratisasi. Tapi nggak boleh sudut pandang masing-masing kelompok atau person individu. Ia nggak sejalan dengan NKRI. Lalu yang ketiga, lunturnya nilai politik berdasarkan semangat musyawarah. Kita harus paham bahwa Indonesia pun ideologinya adalah Pancasila, jadi tetap diutamakan adalah semangat untuk bermusyawarah. Nah untuk bidang hukum, sisi positifnya adalah bagaimana kerjasama Interpol itu juga muncul dengan adanya perjanjian ekstradisi dan juga dalam memperkuat sistem hukum nasional. Ekstradisi di sini sebagai contoh misalnya ya, ada buronan yang melarikan diri ke negara A. Kita belum punya perjanjian ekstradisi nih dengan negara tersebut. Jadi buronan itu akan tetap selamat berada di negara itu. Kalau kita punya perjanjian ekstradisi, maka kita bisa menangkap buronan di negara itu dengan bantuan pihak keamanan di negara setempat gitu ya. Jadi ini penting sekali nih di bidang hukum untuk positifnya. Yang kedua juga memperkuat penegakan hukum dengan kerjasama hukum internasional. Jadi kalau dengan kemajuan teknologi kita bisa saling bertukar pikiran tanpa harus ke negaranya ya, lewat email atau lewat kemajuan iptek yang lainnya. Akan tapi bidang hukum juga ada dampak negatifnya kemajuan iptek ini, yaitu adanya intervensi dunia internasional terhadap sistem hukum nasional. Intervensi itu artinya apa? Campur tangan negara lain kepada kebijakan negara nasional atau kebijakan nasionalnya. Nah itu nggak boleh. Harusnya negara nasional punya otonomi khusus untuk merumuskan kebijakannya sendiri. Nggak boleh ada intervensi di negara lain. Selain itu juga meningkatnya kriminalisme atas kejahatan internasional. Nah ini sudah diselesaikan oleh hukum nasional. Nah, hal yang ketiga yaitu bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi ini, positifnya adalah harga barang akan lebih murah karena biaya operasional semakin rendah dan barang mudah didapat. Yang kedua, produktivitas dunia bisnis tentu semakin meningkat ya. Sekarang muncul e-commerce dan yang lainnya, itu membuat hal positif kemajuan iptek di bidang ekonomi. Namun juga ada hal negatif, yaitu sikap konsumtif. Jadi masyarakat asal sekarang karena belanjanya lebih mudah pakai handphone di rumah aja, tinggal pencet-pencet, jadi kadang-kadang nggak butuh dibeli juga gitu ya. Mungkin karena promo, diskon, tapi akhirnya itu membuat hal konsumtif di masyarakat. Yang kedua, negatifnya juga adanya modus penipuan
dalam transaksi perdagangan online atau daring ini. Ini yang perlu berhati-hati. Jadi perlu mengantisipasi untuk hal ini. Bidang yang keempat, bidang sosial. Dalam bidang sosial ini positifnya adalah kemajuan iptek mempermudah komunikasi antar manusia. Jelas ya. Sekarang kita nggak perlu kirim surat terus nunggu lagi surat balasan berapa hari kemudian kayak zaman saya dulu mungkin ya. Sekarang udah kita langsung cepat, seketika itu juga dapat balasan gitu ya. Hal yang positif yang kedua, adanya kebijakan pemerintah yang cepat sampai ke masyarakat. Nah, sekarang sampai dari tingkat presiden sampai ketua RT bahkan ya, itu sudah punya media sosial masing-masing supaya menyerap aspirasi warganya. Nah, ini hal yang positif tentunya. Dan ada juga hal negatifnya untuk bidang sosial. Sosialisasi melalui tatap muka mulai berkurang nih, orang lebih nyaman dengan media sosial. Jadi itu membuat sosialisasi dengan langsung bertemuan agak berkurang, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Tapi harusnya manusia itu sebagai makhluk sosial tetap butuh interaksi. Hal yang kedua negatifnya adalah kemerosotan moral, khususnya di masyarakat generasi muda, yaitu di remaja dan pelajar. Artinya mereka tidak lagi peduli dengan lingkungan sekitar kadang-kadang, karena lebih fokus dengan dunianya sendiri gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan untuk bidang sosial. Yang terakhir, di bidang budaya, tentu saja kemajuan iptek itu mempermudah masyarakat tahu budaya negara lain lewat internet, lewat pertukaran budaya gitu ya. Ada juga hal negatifnya yang terjadi. Karena demikian, biasanya semangat nasionalisme dan patriotismenya berkurang. Nah, yang kedua, biasanya akan meningkatkan pengaruh budaya barat atau westernisasi. Artinya, budaya barat lebih baik nih. Atau westernisasi artinya segala hal yang berkaitan dengan dari barat, misalnya dari luar negeri lebih bagus. Padahal nggak seperti itu juga gitu ya. Oke, itu saja dampak kemajuan iptek, baik itu positif dan negatif di berbagai bidang yang ada. Oke, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.